Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 ya. Selamat siang buat siswa-siswi kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siang hari ini kita akan belajar secara teoritis bagaimana prosesi penyelenggaraan jenazah atau perawatan jenazah secara Islam ya. Baik, secara umum ketika ada seseorang meninggal dunia, maka hukumnya adalah fardu kifayah untuk mengurus jenazah tersebut. Fardu kifayah itu apa? Ketika seseorang melaksanakan atau mengurus jenazah tersebut dari awal hingga pemakaman, berarti kewajiban tersebut gugur sudah. Jadi cukup sebagian yang melakukan. Nah, justru di pembelajaran PA ini kesempatan kalian, siswa-siswi yang semangat terus belajar menuntut ilmu, kita gali bagaimana Islam menekankan kepada kita sikap kepedulian terhadap jenazah yang ada di sekitar kita. Sehingga fardu kifayah itu dalam hal ini justru menekan kita atau mengarahkan kita agar memiliki sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Khususnya kepedulian terhadap jenazah. Secara umum, alurnya ketika ada orang meninggal dunia, maka dimandikan, kemudian setelah dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikebumikan atau dikubur. Jadi, khotimah nazallaikum, mari kita satu persatu ketika ada orang meninggal dunia itu. Nah, ini langsung ke pembahasan secara sistematis ya. Nanti untuk praktikumnya insya Allah sudah dijadwalkan di akhir bulan. Langkah pertama ketika ada orang yang meninggal dunia, dan ingat sudah dipastikan orang tersebut meninggal dunia, maka dianjurkan untuk memejamkan mata, ya, menutup matanya seperti ini. Kenapa? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tabi'ahul basar, roh ketika dicabut oleh malaikat itu matanya si mayit itu mengikutin arah roh ketika dicabut. Tapi kalau ada mayit yang matanya tidak terbuka, sudah terbejam, ya sudah, ya, cukup lah ya. Kemudian, apakah ketika memejamkan mata harus membacakan doa tertentu? Tidak harus. Tapi jika tahu beberapa doa, silahkan. Tapi tidak harus ya. Dan segera dipejamkan sebelum kemungkinan susah untuk dipejamkan. Baik lagi ketika kita tahu ada orang meninggal dunia, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma gfir li fulan warfa' darajatu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini untuk penulisannya ada sedikit kesalahan ya. Ini nggak urut, mungkin ketika di convert jadi nggak pas. Baik, langkah kedua, mengikat dagu mayit agar tidak terbuka ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika mayit atau ada orang meninggal dunia, ketika dibiarkan begitu saja, maka akan turun dagunya, akan terbuka, menganga gitu. Dan ini kalau dibiarkan lama akan bisa jadi kaku untuk ditutup. Nah, agar tidak menganga terus saat dimandikan, saat dikafani, maka segera diikat dengan kain seperti ilustrasi di situ ya, seperti ilustrasi di gambar. Ketika mayat meninggal, ditutup mulutnya, yaitu karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan, sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya, ya, sampai mingkem lah. Langkah ketiga, setelah tadi dipejamkan matanya, kemudian ditutup dagunya, langsung jenazah ditutup dengan kain. Kain apapun boleh ya. Ini ilustrasi kami menggunakan jarit, terus kain putih. Tidak harus seperti ini, yang penting kain ditutup. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi ditutup dengan kain. Ada riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibra.
Bahwasanya Rasulullah SAW ketika wafat beliau ditutup dengan kain hibrah, sejenis kain Yaman yang bercorak. Jadi nggak harus putih atau nggak harus seperti kain jarit atau kain batik tersebut yang sebagaimana diilustrasi. Nah, langkah keempat, sebelum kita melanjutkan ke prosesi pemandian jenazah, pihak keluarga yang sedang berkabung menghubungi tim yang menggali kuburan. Atau jika kamu masuk ke dalam tim pemulasaran jenazah, tanyakan ke pihak keluarga sudah dihubungi belum tim penggalian kubur. Karena ingat, menggali kubur itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa lebih dari 2 jam terkadang kalau struktur tanahnya yang keras. Ya, maka dari itu segera hubungi. Ya, langkah keempat di sini kami tuliskan segera menyiapkan tempat untuk jenazah dikuburkan di dalamnya. Itu adalah ilustrasi gambar liang lahat ya. Tingginya yang minimal 120 cm lah ya. Lebarnya 75 cm ya. Terus itu ini yang di sini ini adalah yang disebut sebagai lahat ya. Kenapa menggali kuburnya nggak menunggu ahli waris berkumpul semua atau tidak? Kan tidak setiap peristiwa kematian semua anak-anaknya ingin menyaksikan. Contoh sebagian anaknya di luar negeri, susah untuk menyusul prosesi pemakaman. Ya akan lebih baik semakin cepat dimakamkan semakin baik. Rasulullah bersabda, "Asri'u bil janazah", percepatlah pengurusan jenazah. Ya nggak? Kalau itu orang yang saleh di antara kalian, maka akan menjadi kebaikan bagi kita dan dia. Tapi kalau bukan orang soleh, maka itu bisa jadi sebuah keburukan yang kita tahan di sekitar kita. Intinya, percepatlah jenazah. Kemudian, sebelum memandikan jenazah, ada beberapa hukum yang harus kita pahami. Pastikan jenazah itu orang Islam ya. Kalau non Muslim ya jelas tidak wajib dan tidak ada hukumnya kita harus memandikan jenazah tersebut. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Nah, kenapa ada kata-kata sekalipun hanya sebagian? Ya, kasuistis ya, di antara 1 juta orang atau bahkan sekian juta orang ada kasus kematian mutilasi. Nah, dari sinilah syarat yang kedua, yaitu memandikan sebagian anggota tubuh yang ditemukan. Kakinya saja, tangannya saja, ya, sekedar dimandikan juga nggak kayak nyuci barang ya, dimandikan sebisanya. Kemudian yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan ya. Nah, yang berhak memandikan jenazah siapa saja? 1 ya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga. Perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang lain jenis yang boleh memandikan adalah mahramnya, ya, suami atau istri. Ini harusnya mahram ya. 2, yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Jangan sampai yang memandikan mayit adalah orang yang nggak ngerti sama sekali. Ngenes ya. Yang ketiga, yang lebih utama memandikan adalah keluarga terdekat. Kalau ada pasangannya, maka pasangannya lebih bagus. Contohnya, suami dimandikan istrinya atau istri dimandikan suami. Dan yang keempat, orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Nah, nanti kalau kalian bantuin nih, memandikan jenazah seseorang atau tetangga, kalian dapati ada yang cacat tubuhnya atau ada, jangan ceritakan kepada siapapun karena itu aurat atau sesuatu yang selama ini ditutup oleh mayit. Jadi kamu jangan buka ya. Yang kelima, apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis mahramnya atau suami istri, maka mayat ditayamumkan ya, ditayamumkan.
Ketika memulai proses memandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama melepaskan pakaian yang melekat pada tubuh jenazah. Yang melepasnya pelan-pelan. Kalau memang misalnya nggak bisa dilepas pelan-pelan, ya digunting aja. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau meninggal saat ihram, sedang manasik haji, maka dianjurkan tidak ditutup wajah dan kepalanya. Nah, kalau perempuan cukup dibuka wajahnya aja. Berikutnya, menutup tempat mandi dari pepandangan banyak orang. Jadi ketika kalian masuk ke tim pemulasaran jenazah atau pemandian jenazah, yang memandikan jenazah, pastikan itu tertutup dari pandangan banyak orang. Hanya timnya saja yang bisa melihat jenazah. Benar-benar tertutup ya. Kita harus melindungi aurat orang yang sudah meninggal dunia. Itu salah satu penghormatan kita kepada almarhum atau almarhumah. Dan bagi jenazah wanita dilepaskan ikatan rambutnya, misalnya rambutnya panjang ya, dibersihkan, disisir, kemudian dikepang menjadi 3 kepangan dan diletakkan di bagian belakangnya. Ini setelah proses pemandian ya. Kan nanti disampoin dan lain-lain. Hikmahnya melemaskan persendian untuk memudahkan ketika dimandikan. Nah, ini sebelum memandikan ini dilemaskan persendian si jenazah. Caranya ya pelan-pelan. Caranya tangannya direntangkan, kemudian ditekuk pelan-pelan. Kemudian pundaknya, kemudian kakinya juga seperti itu. Tapi pelan-pelan loh ya. Itu harus dilakukan dengan penuh lemah lembut dan pelan-pelan. Kita nggak boleh bermain kasar di situ. Kemudian di sini urutan tata cara memandikan jenazah. Tadi kan hal-hal yang diperhatikan sebelumnya ya. Nah, ini ketika pemandian jenazah nih. Dalam memandikan jenazah boleh melafalkan niat dan boleh juga di dalam hati. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Itu pun harus dengan pelan-pelan, dengan gayung ya. Dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Jadi kayak semacam mau didudukan gitu loh. Ya. Karena apa? Itu nanti mempermudah kotoran-kotoran dari perutnya keluar. Tapi maaf ya, kedua lubang nggak perlu disemprot ya. Baik lubang kemaluan ataupun lubang anus tidak perlu disemprot dengan air atau bahkan masukkan selang ya, nggak perlu, cukup disiram saja. Nah, kemudian saat sebelum memandikan tadi ya, membaca basmalah, kemudian awali dengan membasuh anggota tubuh jenazah, anggota wudunya diwudukan terlebih dahulu. Setelah itu baru mengeluarkan kotorannya, kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya, dan setelah itu basuh seluruh tubuh jenazah dengan air suci, kemudian dengan air tadi kapur barus juga, kalau ada daun bidara lebih juga bagus ya. Nah, itu secara umum prosesnya seperti itu. Nanti kita akan lihat praktikumnya di akhir bulan ya. Nanti kita praktikumnya pakai boneka manekin. Nah, ini beberapa perangkat alat yang dibutuhkan saat memandikan jenazah. Sarung tangan, itu penting biar tangan kita tetap steril ya. Karena kita nggak tahu jenazah itu membawa kotoran, najis atau penyakit apa ya. Maka entah itu dalam situasi pandemi COVID-19 atau di luar wabah, tetap lebih baik yang memandikan jenazah memakai masker dan sarung tangan. Masker menutupi hidung juga untuk menjaga ya, agar orang-orang yang memandikan terjaga dari kemungkinan penyakit yang timbul dari mayat, kemungkinannya. Kemudian yang ketiga, spons buat gosok kain, atau kalau nggak ada spons ya kain lah untuk menggosok badan mayat ya. Kapur barus yang sudah digerus tuh dilarutkan dengan air, nanti ditaruh di ember khusus, ember kecil nih. Kemudian daun sidr atau bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayat. Kalau nggak ada ya pakai sampo ya. Kemudian ember besar sebagai wadah air. Terus
1 ember sebagai wadah air kapur barus, ada gayung, kain untuk menutup aurat mayit ya. Jadi maaf, ketika memandikan mayit tidak seperti kita mandi nggak pakai baju gitu, mandi gitu aja, tapi tetap ditutupin. Jadi tidak terbuka long gitu, tutup dengan kain ya. Siapkan handuknya. Setelah mandi juga perlu dikeringkan ya. Plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka ya, kalau ada luka memang ya. Gunting kuku ketika memang kukunya terlalu panjang dan lain-lain dan lain-lain. Nah, setelah itu baru mengkafani jenazah. Ya, dianjurkan kain kafan berwarna putih dan dari harta si mayit. Kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis, sekurang-kurangnya 1 lapis, nutup semua tubuh jenazah. Tapi standarnya laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Laki-laki 3 helai buat apa? Yang 1 helai untuk sarungan, yang helai kedua untuk baju, dan yang 1 lagi untuk menutup seluruh tubuh. Itu yang terakhir, lapisan paling terakhir, paling luar ya. Kalau perempuan ada 5 helai kain kafan untuk digunakan. Yang pertama untuk sarung, baju, tutup kepala, dan yang 2 untuk seluruh tubuh. Kenapa yang untuk tubuh perempuan 2 helai? Karena tubuh wanita aurat semuanya ya. Dan yang terakhir kain kafan diberi wewangian. Jadi itu kan ada 3 lapis, setiap lapisnya kasih tuh remahan kapur basah terus yang kita hancurin tuh. Terus disiram-siram pakai wewangian jenazah, ada minyak wangi parfum jenazah ada. Kecuali bagi yang meninggal dunia saat ihram ya, tidak perlu diberi wewangian. Karena ini arahan dari Rasulullah SAW. Nah, teknis mengkafani jenazah. Tuh. Pertama, ya, bentangkan tali-tali pengikat kafan dulu, bukan kainnya. Taruh tuh tali-tali pengikat kafannya di tempat buat naruh jenazah setelah dimandikan. Jadi kainnya dulu, tali-talinya dulu. Habis tali sudah disiapkan sesuai yang dibutuhkan, dan jumlahnya terserah ya, gak harus 7, nggak terserah. Standarnya 7 gitu ya. Kemudian setelah itu bentangkan kain kafan lapis pertama. Setelah itu ditaburi bukur atau kapur barus atau wangi-wangian, tutup lagi 1 kain. Kasih lagi wewangian, tutup lagi 1 kain. Nah, nanti lapis ketiganya kan langsung bertemu atau bersentuhan dengan tubuh jenazah laki-laki tersebut ya. Dan letakkan mayit atau jenazah di tengah kain. Kemudian tutup langsung bareng-bareng, angkat talinya yang di bawah itu, nanti kan nutup 3 lapis langsung. Dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ditutup dulu, baru diikat. Ya. Tutupnya juga harus perlahan. Ya. Sampai di sini penjelasan kami tentang pengurusan jenazah. Insya Allah tentang sholat jenazah dan nanti prosesi pemakaman sekaligus ziarah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan sekitar proses pemandian jenazah dan lain-lain yang berkaitan dengannya, silahkan tanyakan di kolom chat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum